Jadi sengaja Allah kumpulkan itu untuk apa? Untuk mewujudkan janji Allah yang terakhir, yang kedua kali, untuk kehancuran Bani Israel ya di akhir zaman. Karena kalau dia tinggal di banyak macam-macam negara, ya sulit bagi umat Islam menghancurkan Yahudi ini. Maka proyek Zionisme memulangkan Yahudi ke negeri leluhurnya menurut mereka, padahal tidak ada haknya mereka di situ, karena haknya nggak ada. Hak arkeologis, hak historis, hak politik di negeri itu nggak ada, dibuktikan secara arkeologi. Ada bekas-bekas kerajaan itu sudah punah. Ya, tapi memang begitulah makarnya rencana manusia. Allah menumpangi rencana itu dan sudah mempersiapkan itu untuk apa? Membinasakan, menghancurkan Bani Israel itu di akhir zaman. Nah, dikumpulin di satu tempat supaya apa? Mudah untuk dibinasakan di satu tempat. Ini tafsir para ulama. Ya. Bagaimana Allah akan menghancurkan mereka? Itu bisa saudara lihat dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai 7. Sampai 8. Itulah roadmap kehancuran Bani Israel atau Yahudi di akhir zaman. Mulai dari mana? Allah menetapkan takdir, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid, sampai ayat fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alau tadbir. Jadi Bani Israel itu berbuat kerusakan dua kali. Yang pertama mendustakan Nabi Muhammad sehingga dihukum oleh Allah, ya, karena mendustakan Nabi Muhammad, mengkhianati negara Islam Madinah yang dibangun oleh Rasulullah, berkolaborasi dengan kaum musyrikin Makkah untuk menyerang Madinah dalam perang Ahzab, ya, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit itu yang kisahnya sangat terkenal. Setelah perang Ahzab selesai, kaum musyrikin pulang ke Mekah. Kenapa? Digagalkan oleh Allah, dihancurkan tentara mereka dan perlengkapannya dengan mengirim angin yang kuat, dingin, yang menghancurkan tenda-tenda mereka dan menimbun ya logistik mereka sehingga mereka nggak bisa makan. Ya mau masak nggak bisa dimasak, apinya anginnya kenceng banget ya. Udah gitu kedinginan, udah gitu kuda-kudanya pada lari berhamburan. Maka gagal. Waraddallahu alladhina kafaru bighaizim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Itu surat Al-Ahzab. Allah hentikan peperangan itu tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.